Ciri utama yang membedakan filsafat barat dengan filsafat abad pertengahan dan klasik adalah: pertama, filsafat barat modern bebas dari pengaruh agama dan menekankan pada rasionalisme, humanisme, dan individualisme. Filsafat barat modern juga kritis terhadap agama ortodoks dan memiliki cita-cita sekularisme, kemajuan, dan pembangunan. Sedangkan filsafat abad pertengahan, dominasi agama Kristen di Eropa menjadi ciri utama filsafat abad pertengahan. Dan filsafat klasik mampu menguasai sistem pengetahuan alam pikiran barat selama sekitar 2000 tahun. Para pemikir filsafat klasik mencoba mencari jawaban tentang akibat terjadinya alam semesta dan isinya. Kritik terhadap metafisika, di mana ada metode keraguan dan pentingnya akal. Metode keraguan di sini adalah Descartes menggambarkan metode keraguan, di mana ia meragukan segala sesuatu untuk menemukan kebenaran yang pasti. Ia berpendapat bahwa jika kita meragukan segala satu hal yang tidak bisa diragukan adalah pemikiran kita sendiri. Dari sini kita menyimpulkan bahwasanya cogito ergo sum, yang artinya saya berpikir maka saya ada. Ini menunjukkan bahwa keberadaan kita dapat dibuktikan melalui pemikiran. Lalu pentingnya akal. Descartes percaya bahwa akal adalah sumber pengetahuan yang paling dapat diandalkan. Ia menolak ide bahwa pengalaman indrawi, apa yang kita lihat dan rasakan, adalah satu-satunya cara untuk memahami dunia. Dengan menekankan pentingnya akal, ia membantu mengubah cara orang berpikir tentang pengetahuan. Metode positivisme. Positivisme adalah aliran filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan yang valid hanya dapat diperoleh melalui pengalaman empiris dan pengamatan objektif. Ini berarti bahwa hanya fakta-fakta yang dapat dilihat dan diukur yang dianggap sebagai sumber pengetahuan yang sah. Karakteristik dari metode positivisme adalah fokus pada fakta, yang dimana positivisme mengutamakan data yang dapat dibuktikan dan terukur. Kedua, metode ilmiah. Pendekatan ini sering menggunakan metode ilmiah seperti eksperimen dan observasi untuk menyimpulkan data dan menarik kesimpulan. Yang ketiga adalah objektivitas. Pengetahuan harus bersifat objektif, artinya tidak terpengaruh oleh pandangan subjektif dan pengalaman pribadi. Dan yang keempat yaitu penerapan. Metode positivisme banyak digunakan untuk ilmu, alam, dan sosial, di mana pengamatan dan eksperimen memainkan peran penting dalam pengembangan teori dan hukum ilmiah. Yang kedua adalah metode dialektis, di mana metode dialektis adalah pendekatan yang berfokus pada interaksi antar berbagai ide dan fenomena, dengan tujuan untuk memahami perubahan dan perkembangan melalui kontradiksi. Metode ini sering diasosiasikan dengan pemikiran Hegel dan Marx, di mana proses dialektis melibatkan tesis, antesis, dan sintesis. Karakteristik dari metode dialektis adalah proses perubahan. Dialektika melihat pengetahuan sebagai sesuatu yang dinamis dan selalu berubah, bukan statis. Setiap ide akan terhadapi dengan ide lain, yang kemudian menghasilkan pemahaman baru. Keterikatan metode ini meningkatkan pentingnya konteks sosial, historis, dan budaya dalam membentuk pengetahuan. Pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari kondisi-kondisi ini. Kontradiksi. Dialektika mengakui bahwa kontradiksi adalah bagian dari proses pemikiran dan perkembangan pengetahuan. Penerapan metode dialektis sering digunakan dalam ilmu sosial dan humaniora untuk menganalisis fenomena kompleks seperti masyarakat, sejarah, dan budaya. Korespondensi. Teori kebenaran korespondensi berpendapat bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika ada kesesuaian antara pernyataan tersebut
dan fakta atau kenyataan di dunia. Dengan kata lain, kebenaran terletak pada hubungan antara apa yang dikatakan dan realitas yang ada. Contohnya, pernyataan Semarang adalah ibu kota Jawa Tengah dianggap benar jika memang Semarang adalah ibu kota yang sebenarnya. Koherensi. Teori koherensi menyatakan bahwa kebenaran suatu pernyataan ditentukan oleh konsistensinya dengan pernyataan-pernyataan lain yang sudah diterima sebagai benar. Dalam pendekatan ini, sebuah proporsi dianggap benar jika ia saling berhubungan dan tidak bertentangan dengan proporsi-proporsi yang lain yang ada. Misalnya, jika semua manusia membutuhkan air dan Ahmad adalah manusia, maka dapat disimpulkan bahwa Ahmad membutuhkan air. Pragmatisme. Teori pragmatisme menilai kebenaran berdasarkan praktis atau suatu pernyataan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pandangan ini, suatu pernyataan dapat dianggap benar jika konsekuensinya bermanfaat atau efektif dalam memecahkan masalah. Dengan kata lain, kebenaran diukur dari dampak praktisinya bagi manusia. Ketiga teori ini memberikan perspektif berbeda tentang bagaimana kita memahami dan mengukur kebenaran dalam berbagai konteks. Realisme. Realisme berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari dunia nyata yang dapat diobservasi dan diukur. Menurut pandangan ini, realitas terdiri dari objek fisik dan fenomena yang ada secara independen dan pikiran manusia. Realisme menganggap bahwa pengetahuan adalah representasi akurat dari kenyataan. Dengan kata lain, pernyataan atau teori dianggap benar jika mereka mencerminkan keadaan sebenarnya di dunia. Realisme menekankan pentingnya pengalaman empiris dan data objektif dalam memperoleh pengetahuan, sehingga pengetahuan dianggap valid jika dapat dibuktikan melalui pengamatan dan eksperimen. Sedangkan idealis menekankan bahwa hakikat pengetahuan terletak pada ide-ide atau konsep-konsep mental yang ada dalam pikiran manusia. Aliran ini percaya bahwa realitas yang sejati bersifat spiritual atau mental, bukan material. Dalam pandangan idealisme, dunia fisik hanyalah representasi atau bayangan dari dunia ide yang lebih tinggi. Pengetahuan dianggap sebagai sesuatu yang muncul dari pengalaman subjektif dan refleksi jiwa manusia. Dengan demikian, idealisme menilai bahwa untuk memahami kebenaran, kita harus merujuk pada ide-ide dan nilai-nilai yang ada dalam pemikiran, bukan hanya pada apa yang dapat dilihat atau diukur secara fisik. Materialisme. Materialisme adalah paham yang berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini terdiri dari materi. Menurut aliran ini, hanya hal-hal yang bersifat fisik dan material yang dianggap nyata. Sementara konsep-konsep non-material seperti jiwa, ruh, tidak memiliki konsistensi yang independen. Dalam pandangan materialisme, semua fenomena termasuk kesadaran dan pemikiran manusia dapat dijelaskan melalui interaksi materi. Idealisme. Idealisme adalah pandangan yang berlawanan dengan materialisme. Aliran ini berkeyakinan bahwa kenyataan yang sejati berasal dari ide-ide atau konsep-konsep mental. Dalam idealisme, dunia fisik dianggap sebagai representasi dari dunia ide yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pengetahuan dianggap muncul dari pengalaman subjektif dan refleksi pemikiran manusia. Idealisme menekankan bahwa realitas tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa mempertimbangkan aspek-aspek mental dan spiritual. Dualisme menyatakan bahwa realitas terdiri dari dua substansi yang berbeda, materi dan jiwa. Menurut pemahaman ini, kedua substansi tersebut berdiri sendiri dan memiliki sifat yang berbeda. Contoh terkenal dari dualisme adalah pandangan René Descartes yang membedakan antara tubuh sebagai entitas fisik dan pikiran sebagai entitas non-fisik. Dualisme mengikuti keberadaan dua hakikat yang saling berinteraksi tetapi tetap terpisah.
Pluralisme. Pluralisme adalah paham yang mengakui banyak realitas atau substansi yang berbeda dalam dunia. Berbeda dengan monoisme yang percaya pada satu substansi atau dualisme yang dua substansi. Pluralisme menerima keberagaman dalam bentuk dan sifat-sifat realitas. Dalam konteks pengetahuan, pluralisme menyatakan bahwa tidak ada satu cara tunggal untuk memahami kebenaran. Sebaliknya, berbagai perspektif dan pendekatan dapat memberikan wawasan yang berbeda tentang realitas. Keempat alar ini memberikan kerangka berbeda dalam memahami hakikat pengetahuan dan realitas, masing-masing dengan fokus dan pendekatan uniknya sendiri-sendiri. Materialisme berargumen bahwa realitas yang terjadi sejatinya terdiri dari materi dan segala sesuatu yang dapat diobservasi secara fisik. Dalam pandangan ini, materi adalah substansi utama dari segala hal, termasuk pikiran dan kesadaran. Materialisme menolak keberadaan entitas non-material seperti roh atau jiwa, dan berpendapat bahwa semua fenomena termasuk pengalaman manusia adalah hasil interaksi materi. Dengan kata lain, kesadaran dianggap sebagai produk dari perkembangan materi, bukan sebagai intensitas yang terpisah dan berdiri sendiri. Oleh karena itu, pengetahuan dan realitas hanya dapat dipahami melalui pengamatan dan pengalaman empiris. Sedangkan idealisme berargumen bahwa realitas yang sejati berasal dari ide-ide atau kesadaran. Dalam pandangan ini, dunia fisik dianggap sebagai representasi dari dunia ide yang lebih tinggi dan tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa mempertimbangkan aspek-aspek mental dan spiritual. Idealisme menekankan bahwa kesadaran atau jiwa adalah substansi utama, dan segala sesuatu yang ada di dunia material bergantung pada aktivitas kesadaran. Dengan demikian, idealisme menganggap bahwa realitas tidak hanya terbatas pada apa yang dapat dilihat atau diukur, tetapi juga mencakup dimensi-dimensi non-material yang lebih dalam. Dari kedua pemahaman ini, memberikan perspektif yang berbeda tentang hakikat realitas. Dengan materialisme menekankan pentingnya materi dan pengalaman empiris, sementara idealisme menekankan peran ide dan kesadaran dalam membentuk realitas. Empirisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah pengalaman melalui panca indera, bukan akal. Berikut adalah penjelasan mengenai argumen empirisme dan kedudukan akal menurut pandangan ini. Pengalaman indrawi sebagai sumber utama. Empirisme berpendapat bahwa seluruh pengetahuan berasal dari pengalaman yang diperoleh melalui panca indera. Ini berarti bahwa hanya informasi yang dapat diobservasi dan diukur dan dianggap valid. Pengalaman indrawi seperti melihat, mendengar, dan merasakan menjadi dasar untuk membangun pengetahuan. Kedua adalah penolakan terhadap pengetahuan bawaan. Aliran ini menolak ide bahwa manusia memiliki pengetahuan bawaan atau intuisi yang dapat diandalkan. Sebaliknya, empirisme melihat manusia sebagai tabula rasa atau kertas kosong yang mengumpulkan pengetahuan melalui pengalaman. Metode induktif. Empirisme menggunakan metode induktif, di mana kesimpulan umumnya ditarik dari pengamatan spesifik. Dengan cara ini, pengetahuan dianggap lebih objektif karena dapat didasarkan pada empiris yang dapat diuji. Kedudukan akal dalam empirisme. Dalam pandangan empirisme, akal tidak dianggap sebagai sumber utama pengetahuan. Sebaliknya, akal berperan sebagai alat untuk mengelola dan mengorganisir informasi yang diperoleh dari pengalaman. Indrawi, akal membantu dalam proses refleksi dan pengelolaan. Data tidak dapat menghasilkan pengetahuan tanpa adanya pengalaman sebelumnya. Dengan demikian, akal merupakan pendukung dalam memahami dan menginterpretasikan fakta-fakta yang diperoleh melalui indera. Secara keseluruhan, empirisme menekankan bahwa pengetahuan yang sahih harus berdasarkan pengalaman empiris dan observasi langsung, sementara akal berfungsi untuk memproses informasi tersebut. Kelemahan indera. Keterbatasan, di mana indera manusia memiliki batasan dalam jangkauan dan kemampuan. Misalnya, manusia tidak dapat melihat gelombang radio atau mendengar suara di luar frekuensi tertentu. Hal ini membatasi informasi yang dapat diperoleh dari pengalaman indrawi. Kedua, penipuan indera. Indera seringkali dapat menipu, contohnya ilusi optik atau fenomena seperti fata morgana.
menunjukkan bahwa apa yang dilihat oleh mata tidak selalu mencerminkan kenyataan. Ini menunjukkan bahwa pengalaman indrawi tidak selalu dapat diandalkan sebagai sumber kebenaran. Ketiga yaitu subjektivitas. Persepsi indrawi bersifat subjektif dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi fisik, emosi, dan konteks situasional. Hal ini dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda terhadap objek yang sama oleh individu yang berbeda. Kedua, kelemahan akal. Keterbatasan rasionalitas. Akal manusia juga memiliki keterbatasan dalam memahami realitas yang ada. Dalam beberapa kasus, akal tidak mampu menjalani fenomena yang bersifat abstrak atau yang dapat diobservasi secara langsung. Dependensi pada indera. Meskipun akal berfungsi untuk memproses informasi, ia tetap bergantung pada data yang diperoleh melalui indera. Jika informasi yang diterima dari indera tidak akurat atau menipu, maka kesimpulan yang diambil oleh akal juga bisa salah, bias dan prasangka. Akal manusia bisa terpengaruhi oleh bias kognitif dan prasangka yang dapat mempengaruhi cara seorang memproses informasi dan menarik kesimpulan. Ini mengarah pada kemungkinan kesalahan dalam penilaian dan pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, baik indera maupun akal memiliki kelemahan yang signifikan dalam memberikan pengetahuan yang sepenuhnya akurat dapat diandalkan. Keduanya harus mempertimbangkan secara kritis dalam memproses mencari kebenaran. Nilai subjektif. Nilai subjektif adalah penilaian yang bergantung pada pandangan, perasaan, dan preferensi pribadi. Dalam konteks ini, nilai tidak dapat dianggap universal karena setiap individu memiliki pengalaman dan latar belakang yang berbeda. Dia mempengaruhi cara mereka melihat sesuatu. Contoh dari nilai subjektif termasuk pendapat tentang keindahan seni, selera makanan, atau preferensi musik. Karena dipengaruhi oleh faktor-faktor pribadi, nilai subjektif seringkali bervariasi di antara individu dan tidak dapat diukur secara objektif. Nilai objektif di sisi lain menunjuk kepada penilaian yang didasarkan pada fakta-fakta yang dapat diverifikasi dan tidak dapat dipengaruhi oleh pandangan pribadi. Nilai ini dianggap lebih universal karena berfokus pada karakteristik intrinsik dari objek atau fenomena. Misalnya dalam seni rupa, nilai objektif yang dapat mencakup aspek-aspek seperti komposisi, teknik, dan penggunaan warna yang dapat dianalisis secara ilmiah. Nilai objektif berusaha untuk mencapai kesimpulan yang konsisten dan dapat diterima oleh banyak orang tanpa pengaruh emosi atau preferensi pribadi. Perbandingannya, subjektif dan objektif, di mana subjektif bergantung pada pengalaman dan pandangan pribadi bervariasi antar individu, sedangkan objektif berdasarkan fakta dan karakteristik intrinsik lebih konsisten dan universal. Dengan demikian, perbedaan utama antara nilai subjektif dan objektif terletak pada sumber penilaian, apakah itu berasal dari perspektif pribadi atau dari fakta yang dapat diverifikasi.